secara konstitusi Gibran ini dimakzulkan atau mundur sendiri saja, supaya tidak bisa bertahan. Saya kira kalau bicara syarat-syarat seorang jadi cawapres atau capres, saya kira AHY tidak kurang dari itu. Siap Bang ya? Iya, ketum partai ya kan. Sekarang Menko PM ya kan. Secara personal juga untuk itu KDM itu patut diperhitungkan di 2029. Secara konstitusi Gibran ini dimakzulkan atau mundur sendiri saja. Uang ratusan ribu itu tidak cukup untuk membayar kita untuk menanggung nasib selama 5 tahun itu. Sangat panjang Bang. Iya. Jadi menarik ya kalau sambil kita membacain komen, ini menarik nih, baru satu statement Pak Jokowi aja udah, wah ini kira-kira parpol-parpol koalisi udah gimana nih Bang kondisinya nih dengan statement itu, waduh dia lagi nih. Atau sebenarnya statement ini tidak terlalu menggoyahkan parpol-parpol? Ada pertanyaan nih Pit. Oh ada nih. Kata Dot Namen, gimana HY katanya? AHY. Jadi AHY. Apa yang gimana ini? Potensinya Bang? Oh, potensi kalau kita lihat AHY ini kan, oke, Gibran itu sekarang wapres. Ya. Tapi jangan lupa AHY adalah seorang ketum partai. Betul. Seorang ketum partai besar yang pernah berkuasa dan berperan penting dalam pemenangan Prabowo Gibran juga. Jadi saya kira kalau bicara syarat-syarat seorang jadi cawapres atau capres, saya kira AHY tidak kurang dari itu. Siap Bang ya? Iya, ketum partai ya kan. Sekarang Menko PM ya kan. Secara personal juga menurut ini saya survei pribadi di media sosial ya, lebih menarik daripada Gibran. Waduh. Apa sosoknya? Apa karena kekuatan di belakangnya? Dan apa emang dia pintar Bang? Ya walaupun sama-sama anak mantan presiden. Jadi saya jujur saja memang secara personal kita bisa menilai lah antara Gibran dengan AHY, ya kan. Coba Daily Bus misalnya bikin survei kecil-kecilan ya kan, AHY nggak usah bicara pilpres, nggak usah bicara apa, tapi AHY atau Gibran gitu aja pertanyaannya. Sesimpel itu ya, kita lihat Simpel itu aja. Nah, kalau kansnya ada juga nih yang mengait-ngaitkan gimana kalau KDM aja jadi wapres, itu gimana? Nah itu yang terlupakan. Sosmednya juga sekarang banyak yang nonton, itu juga suka nontonnya, humanis gitu. Gimana tuh Bang? Kalau bicara KDM ini beliau cukup fenomenal ya. Ada juga yang mengatakan ini Jokowi jilid 2 ini. Iya, suka masak mana Bang ya? Belusukan. Jadi suka belusukan, suka langsung datang ke masyarakat, energik ya kan, langsung labrak sana labrak sini kan. Ini karakteristik memang yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan netizen. Nah, KDM juga saya kira akan diperhitungkan juga di 2029. Apabila misalnya ini kan Gerindra beliau nih. Apabila Gerindra memberikan kesempatan. Tapi kalau Gerindra misalnya menginginkan beliau 2 periode di Jawa Barat, apakah KDM akan pindah partai lagi? Nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin. Nah, jadi secara ketokohan saya kira bisa juga diperhitungkan. Bisa juga diperhitungkan di 2029. Berarti Pak Jokowi dapat saingan dong nih? Makin banyak saingan. Akan banyak saingan di 2029. Belum satu periode udah banyak saingan nih. Untuk itu KDM itu patut diperhitungkan di 2029. Tentu catatannya itu Gerindra mengizinkan apa tidak. Bang Iwan, Gibran bisa sampai bertahan sampai akhir tahun 2029 Bang? Waduh, kok pertanyaannya gini? Itu kalau saya agak susah menjawabnya bertahan atau tidak, karena secara konstitusi Gibran ini dimakzulkan atau mundur sendiri saja, supaya tidak bisa bertahan. Nah, apakah akan ada situasi yang membuat Gibran mundur? Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut menarik sekali di mana AHY ini katanya akan menggantikan, tapi cuman masih isu ya, belum tentu apakah ini memang benar beritanya atau sekedar saja.
AHY mau gantikan Wapres gitu, atau wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Dan yang harusnya supaya dia bisa menjadi Wapres ya salah satunya Gibran dilangsirkan. Dan kalau memang tidak bisa dilangsirkan ya otomatis masih belum bisa ya, tapi dia sudah bisa memenuhi untuk menjadi Wapres kita ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia kita tahu mana yang terbaik di negara kita untuk menjadi pemimpin negara kita, dan kita tahu bahwa AHY ini memang pintar ya dan punya juga wawasan yang luas di situ. Nah, tentu kita mau negara kita semakin maju ya, harusnya kita memberikan yang terbaik di negara kita, karena pada dasarnya Gibran ini katanya ijazahnya palsu dan dia masih belum tamatan SMA, dan banyaklah perdebatan-perdebatan atau kasus-kasusnya di situ ya. Tentu membuat masyarakat Indonesia semakin meragukan Wapres ini atau wakil presiden kita ini ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia bertanya-tanya karena sidang kemarin itu dan sampai sekarang masih belum juga pasti, dan isu-isu ini juga masih belum memberikan sedetail mungkin buktinya apakah AHY ini akan menggantikan Wapres kita ini, dan apakah memang benar nantinya Pak Gibran ini dilansirkan ya. Tentu itulah kita sebagai masyarakat Indonesia tahu mana yang terbaik untuk pemimpin negara kita. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari tanggapan teman-teman yang lain dalam menyingkapi video ini. Ketika mereka sudah menyimak ya, tentu mereka mempunyai niat untuk menyampaikan aspirasi mereka atau pendapat mereka dalam menonton video ini untuk memberikannya di kolom komentar di situ. Nah, menurut Miomo Syabila ini, segera Gibran dimasukkan, rakyat sudah muak punya Wapres pelangap-pelongo, lagi pula ijazahnya palsu ya. Tentu kita sudah tahu bahwa ijazahnya Pak Gibran ini sudah palsu ya, tapi masih belum juga diberikan kepastian karena mereka masih mempertahankan ya, padahal memang sudah ada benar-benar bukti yang pasti, dan Pak Subhan kemarin itu memberikan data yang pasti dan memberikan data bukti yang lebih detail, namun mereka masih mempertahankan ya. Tentu itu yang menjadi perdebatan sekarang masih belum selesai hingga sampai sekarang, dan kita kawal terus sampai kita bisa mendapatkan sedetail mungkin, dan biarlah Pak Gibran ini nanti yang menjadi pemikirannya bagaimana dia ke depannya, apakah dia mau mengundurkan diri secara langsung atau mau dilangsirkan oleh masyarakat ya. Tentu itulah pilihannya sendiri, biarlah itu yang menjadi kewajibannya sendiri nantinya, apakah dia mau bertahan atau bagaimana ya. Tentu itu keputusan di negara kita. Nah, kami KDM masih memerlukan KDM untuk Jabar. AHY pinter punya kapasitas, Gibran sih jadi tukang martabak, apa pisang goreng pantas ya. Teman-teman jangan seperti itu juga ya, karena walaupun seperti ini Pak Gibran ini adalah masih Wapres atau wakil presiden ya, pemimpin negara kita. Sebenarnya kalau memang bukan dari isu itu dengan ijazahnya, tentu Pak Gibran ini harus kita banggakan karena dia adalah salah satu pemimpin negara kita. Nah, segera Samsul ganti AHY ya. Aduh, termo melanggar, secepatnya diganti, bikin ribut aja. AHY lebih mantap daripada Gibran. Segera masukkan Gibran Wapres, belum pantas jadi Wapres dipaksakan ya. Mungkin karena Pak Gibran ini adalah anaknya Bapak Jokowi ya, otomatis mereka mengangkat Pak Gibran biarlah menjadi Wapres waktu itu ketika mencalonkan diri ya. Tentu kita juga belum mengerti apa-apa ya, makanya kita mengikuti alur saja, karena Bapak Presiden sekarang kita atau Bapak Prabowo ini ya seakan-akan yang lebih berkuasa ya, mereka sebagai geng Solo di situ. Nah, sekarang terbongkar dan semakin terbongkar rencana mereka, dan ternyata semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah berlalu mereka lakukan atau yang daripada geng Solo ini ya. Tentu salah satunya Pak Gibran ini, seakan-akan mereka membuat kekuasaan, membuat keuntungan pribadi, ternyata rekayasa sama sekali tidak ada bukti ya. Salah satunya pemaksulan ijazahnya tersebut. Nah,
segera masukkan Gibran masih belum jadi wapres. Ahy jauh lebih hebat dari Gibran. Ahy lebih pantas jadi wapres daripada Gibran. Ya mungkin banyak orang yang membenci Pak Gibran ini karena memang pada dasarnya sekarang sudah diketahui ternyata masih belum S1, dia berbohong di situ, tapi ternyata masih belum tamatan SMA ya. Bagaimana masyarakat atau kalangan negara Indonesia tidak kecewa kepadanya karena sebegitu bohongnya yang ternyata masih belum tamatan SMA, padahal mereka membuat rekayasa sedetail mungkin agar kita percaya dan pada akhirnya terbongkar juga ya. Itulah yang dikatakan dengan rencana-rencana busuk ya, pada akhirnya akan terbongkar satu persatu ya, walaupun lama tapi tetap akan terbongkar nantinya di situ. Nah, segera umumkan Gibran Langsir sebagai wapres dan Ahy segera diangkat sebagai pengganti Gibran ya. Mungkin Pak Ahy ini kapasitasnya bagus dan dalam segi pendidikan sudah bisa ya, tapi ini cuman masih isu apakah memang benar nantinya ketika Pak Gibran mengundurkan diri atau bagaimana secara langsung dilangsirkan ya, masih belum tentu ya. Makanya kita harus dukung terus mana yang terbaik negara kita ya, kita harus mendukungnya. Nah, mantap Ahy jadi wapres, Gibran sebaiknya mundur. Setuju Ahy jadi wakil presiden karena pintar dan berwibawa. Mantap. Andai kata ada poli Ahy fans Gibran 10/2. Akhirnya nanti ikut calon wapres 2029 ya, masih lama sih itu ya. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah Ahy pantas jadi wapres, cerdas, berpengalaman. Dari segi apapun Ahy di atas ya, mundur aja soal daripada dimasukkan bahkan lebih malu. Wapres produk Jokowi dan MK harus mundur, Fufu Fafa harus dimazulkan, cari pemimpin dari produk rakyat murni. Jujur tidak harus Gibran, Ahy juga mumpuni pantas jadi wapres ya. Mungkin kita harus mendukung orang-orang yang baik di negara kita ya, salah satunya untuk memajukan negara kita. Makanya apapun yang terjadi di negara kita ya harus kita dukung selagi itu yang baik, dan kalau memang itu tidak baik ya harus kita turut memberikan inspirasi kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, Ahy ketua partai sekarang Mekno IPK, jangan lupa Ahy untuk pemilu 2029 kelak Demokrat akan jadi partai yang naik kelas. Terbukti di pilkada kadernya ada 3 orang gubernur dan 5 wakil gubernur dan 80-an orang baik sebagai bupati atau wakil kota atau wakil bupati atau wakil wali kota serta 6 orang kader Demokrat yang duduk di kabinet saat ini. Jadi jangan remehkan Ahy secara elektoral, dia sangat kuat ya, betul, karena pada dasarnya dia mempunyai wawasan yang lebih luas dan banyak orang-orang yang melihatnya karena dia adalah orang yang jujur. Nah, kekuatan presiden ada di rakyat dan umat Islam, sedangkan Jokowi hanya tinggal secuil yaitu PWI, LS, dan PSI karena di situ PKI gaya baru bergabung dengan oligarki. Presiden Prabowo berlanjut 2 periode bersama Ahy. Rakyat setuju bersama umat Islam dukung 2 periode ya. Makanya kita harus dukung terus teman-teman supaya Bapak Presiden memberikan yang terbaik di negara kita ini, dan apapun yang terjadi di negara kita ini kita harus dukung terus. Nah, teman-teman, dalam menonton video ini tentu teman-teman bisa menyingkapi apa yang saya katakan ini dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang tanggapan teman-teman dalam menonton video ini supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam situasi-situasi global di negara kita ini, terutama di era politik Pak Gibran ini atau wapres kita ini. Terima kasih teman-teman.